Shalom sahabat Yesus, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam sukacita, dan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, bagaimana caranya supaya kita bisa mewartakan kabar baik, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain tersenyum dan gembira? Bagaimana caranya? Apakah dengan memberikan mereka keinginan mereka? Uang misalnya, permen mungkin bagi anak-anak, kado-kado spesial begitu? Iya, bisa saja semua itu dilakukan dan membuat orang lain bahagia. Pemberian atau hadiah bukanlah satu-satunya jalan membuat orang bahagia atau orang tertawa. Apalagi saat-saat seperti ini, ada banyak orang yang kehilangan senyum, kehilangan tertawa mereka di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah tuntutan, dan di tengah-tengah kondisi kehidupan yang memang berat. Sehingga banyak orang kemudian kehilangan senyum dan tertawanya. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah ajaklah mereka tersenyum. Buatlah mereka kembali merasakan kebahagiaan melalui tertawa. Karena tertawa itu juga penting. Nah, salah satu yang kemudian dilakukan, ada sebuah iklan begitu tentang seorang laki-laki yang menggunakan headset, lalu dia membuka tabletnya, dia melihat sesuatu di tabletnya dan dia tertawa. Nah, kondisi itu terjadi di dalam kereta, saudara bisa melihatnya, dia tertawa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang lain melihat dia dan ya ternyata tertawa itu menular. Dan akhirnya semua orang menjadi tertawa, semua orang kembali merasakan kebahagiaannya, dan orang-orang di sekitar itu kembali merasakan kebahagiaan, karena mereka bisa tersenyum manis. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengingat sabda Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini, Injil Lukas 4 ayat 18-19. Demikian sabda Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ini kisah di mana Tuhan Yesus pada waktu itu pergi ke sinagog, lalu Tuhan Yesus membuka atau diberikan kitab Yesaya 61. Lalu Yesus membuka kitab itu. Yang menarik, Yesus memberitakan bahwa dirinya lah kabar baik, bahwa dalam dirinya lah Roh Tuhan berkuasa untuk menyatakan pemberitaan bagi yang lain. Melalui pembacaan firman ini, Yesus kemudian mengungkapkan bahwa nas ini telah digenapi, yaitu bahwa di dalam Yesus, Yesus menyampaikan tentang rahmat Tuhan yang telah datang. Bahwa di dalam Yesuslah ada pembebasan, ada keselamatan, dan ada pengampunan dosa. Dan karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, bagaimana caranya membuat orang kembali tersenyum, membuat orang kembali tertawa? Yaitu melepaskan lagi seluruh beban kehidupannya. Bahwa ya benar, kita masih punya persoalan, kita masih hidup dalam pandemi, kita masih hidup dalam dunia yang tidak pernah lepas dari persoalan dan pergumulan. Betul. Tetapi juga ingatlah bahwa di tengah-tengah persoalan hidup, jangan lupa untuk tertawa dan bergembira. Kenapa? Karena saudara dan saya punya juru selamat. Saudara dan saya memiliki Allah yang hidup. Allah di dalam Kristus Yesus yang telah datang buat saudara dan saya. Karena itu jangan sampai persoalan kehidupan kita justru membuat kita jauh dari Tuhan, justru membuat kita melupakan Tuhan. Tetapi mari justru di tengah persoalan dan pergumulan kehidupan yang ada, itu menjadi tantangan buat saudara dan saya untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu jangan lupa juga saudara dan saya dipanggil untuk bahagia, mewartakan kasih Tuhan, memberikan senyuman yang terbaik bagi banyak orang. Karena itu, mulailah sebarkan senyuman manis saudara bagi banyak orang. Sebab orang juga membutuhkan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah hadir dan menjadi manusia serta juru selamat bagi kami semua. Kami bersyukur sebab di dalam Kristus Yesus kami dibebaskan
kami diampuni dan kami ditebus dari segala dosa dan kesalahan kami. Karena itu Tuhan, meski dalam kenyataan hidup kami diperhadapkan dengan banyak pergumulan dan juga tantangan, kami mau tetap setia kepada Tuhan dan kami mau melihat bahwa kami punya juru selamat yang hidup, yang menolong dan yang senantiasa menopang kehidupan kami. Karena itu Tuhan, Engkau juga panggil kami untuk mewartakan kasih-Mu, pembebasan bagi orang lain. Kami mulai dari senyuman kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, jangan lupa untuk tetap bahagia, tetap tersenyum, tetap sehat, tetap gembira, dan ingat, sebarkanlah senyuman yang terbaik supaya orang-orang lain dapat mengerti dan mengenal bahwa kehidupan ini jauh lebih bahagia, jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan penderitaan dan pergumulan yang dialami. Dan ingatlah, Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara. Putih.